Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Yulisnita Fernandes, SEMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 4 yang berjudul Perangkat Lunak Komputer, aplikasi bagi pengguna akhir. Sebelumnya kami dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 3 Universitas Islam Majapahit. Perkenalkan, nama saya Milanita Dufridayanti dengan NIM 5200 203 0048, dan ada lagi teman saya di sini yang bernama Mehemalia Putri dengan NIM 5200 203 0046, dan ada lagi yang di sini bernama Yolanda Dwi Anggraini dengan NIM 5200 203 0084. Pengertian dari perangkat lunak komputer sendiri adalah, atau bisa disebut dengan istilah umum untuk berbagai jenis program yang digunakan untuk mengoperasikan dan memanipulasi komputer dan perangkat periferalnya. Satu cara paling umum dari penggambaran perangkat lunak dan perangkat keras adalah dengan mengatakan bahwa perangkat lunak merupakan bagian dari variabel dari sebuah komputer dan perangkat keras merupakan bagian tetap. Adapun jenis-jenis utama dan fungsi aplikasi perangkat lunak, yaitu aplikasi software, dan sistem perangkat lunak, yaitu sistem software yang tersedia bagi pengguna komputer. Aplikasi perangkat lunak untuk pengguna akhir menunjukkan bahwa aplikasi perangkat lunak memasuki berbagai program yang dapat dibagi ke dalam kategori umum dan aplikasi fungsi khusus. Program aplikasi yang bertujuan umum adalah program yang melakukan pekerjaan pengelolaan informasi umum untuk pengguna akhir. Sebagai contoh, pengolahan kata, pengolahan angka, manajemen basis data, program grafis yang populer dengan pengguna komputer makro untuk di rumah, pendidikan, bisnis, ilmiah, dan banyak tujuan umum lainnya. Penggolongan perangkat lunak adalah didasarkan bagaimana perangkat lunak itu dikembangkan. Aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak aplikasi bisnis. Apa sih pengertiannya itu? Perangkat ini telah tersedia untuk mendukung aplikasi spesifik bagi pengguna akhir dalam bisnis dan bidang lainnya. Perangkat lunak aplikasi bisnis yang mendukung rekayasa ulang dan otomatis proses bisnis dengan aplikasi elektronik bisnis strategi. Contohnya, manajemen rantai pasokan, aplikasi perdagangan komersial melalui situs, atau diterapkan untuk bidang-bidang fungsional dari bisnis seperti manajemen sumber daya manusia, akuntansi, dan keuangan. Di dalam perangkat lunak aplikasi bisnis adapun sederetan perangkat lunak dan paket terintegrasi. Paket produktivitas yang penggunaannya paling banyak meluas datang dalam bundelan seperti sederetan perangkat lunak seperti Microsoft Office, Lotus Smart Suite, Corelwood, Perfect Office, Star Office, dan produk sumber terbuka milik mereka yaitu Open Office. Biaya sederetan perangkat lunak lebih murah daripada total biaya pembelian paket individualnya yang secara terpisah. Keuntungan lainnya adalah seluruh program menggunakan ikon pengguna dan dimasukkan ke masing-masing berkas lainnya dengan mudah dan membuat mereka lebih efisien dan lebih mudah digunakan daripada versi paket individu.
Kekurangan paket terintegrasi seperti Microsoft Word, Lotus Suite WordPress, Apple Words, dan seterusnya. Selain itu, ada pun penjelajah situs dan macamnya. Apa sih yang dinamakan penjelajah situs atau biasanya disebut dengan web browser? Adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung navigasi melalui tunjuk dan klik sumber daya yang serba terhubung dari situs di seluruh dunia dan sisanya dari internet. Sebagaimana internet korporat dan extranet seperti Microsoft Explorer, Netscape, Navigator, Firefox, Opera, ataupun Mozilla. Sekali terbatas untuk berseluncur di situs penjelajahan menjadi landasan perangkat lunak universal di mana pengguna akhir meluncurkan pencarian informasi, surat elektronik, pemindahan berkas multimedia, diskusi kelompok, dan banyak aplikasi lainnya yang berbasis internet. Saya Yolanda Dwi Anggreni, saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari Milanita, yaitu C. Surat elektronik pesan cepat dan blog situs. Surat elektronik atau email telah mengubah cara orang bekerja dan berkomunikasi satu sama lain dengan cara mengirim dan menerima pesan elektronik dan lampiran berkas melalui internet atau eksternet milik organisasi mereka. Surat elektronik disimpan dalam jaringan penyedia surat. Selanjutnya, pesan cepat atau instant messaging adalah surat elektronik atau teknologi hibrid dari konferensi komputer yang tumbuh cepat menjadi mode standar pesan elektronik untuk jutaan pengguna internet di seluruh dunia. Perangkat lunak pesan cepat dapat mengunduh dan mengimplementasikan layanan IM dengan mendaftar ke banyak sistem IM populer. Selanjutnya, blog situs atau weblog adalah situs pribadi atau sumber non-komersial yang menggunakan format catatan tertanggal yang diperbarui harian atau dalam waktu yang sering dengan informasi baru tentang subjek tertentu atau tentang subjek informasi dapat ditulis oleh pemilik situs lain atau sumber lain atau dikontribusikan oleh pengguna melalui surat elektronik. Selanjutnya D. Pengelolaan kata dan desktop publishing. Pengelolaan kata atau word processing telah mengubah proses penulisan apapun. Paket pengelolaan kata mengomputarisasi, kreasi, penyutingan, revisi, dan pencetakan dokumen. Paket pengelolaan kata seperti ini yaitu Microsoft Word, Lotus Word Pro, Corel Word Perfect, dan Open Office Reader. Paket pengelolaan ini juga dapat mengubah dokumen ke format HTML untuk publikasi halaman situs di internet korporat atau situs di seluruh dunia. Selanjutnya, penerbitan desktop atau desktop publishing berfungsi untuk menghasilkan materi tercetak mereka sendiri yang tercetak secara profesional. Paket pengelolaan kata dan paket publikasi di komputer meja seperti Adobe Maker, Microsoft Publisher, dan lain sebagainya yang digunakan untuk publikasi di komputer meja. Selanjutnya E. Pengelolaan angka elektronik. Pengelolaan angka atau spreadsheet yaitu lembar kerja yang terdiri atas baris dan kolom yang dapat menyimpan data dalam komputer pribadi seseorang atau penyedia jaringan atau diubah ke format HTML dan disimpan sebagai sebuah halaman situs atau lembar situs pada situs di seluruh dunia. Contohnya seperti Lotus 123, Microsoft Excel, Open Office Calc, dan Corel Quattro Pro yang digunakan untuk secara virtual di setiap bisnis untuk analisis, perencanaan, dan peragaan. Selanjutnya yaitu F. Presentasi grafis perangkat presentasi. Grafis atau presentation graphic berguna untuk membantu mengubah data numerik ke dalam tampilan grafis seperti diagram grafis, grafik batang dan diagram bulat, dan lain sebagainya, serta juga dapat membantu menyiapkan grafis presentasi multimedia, foto, animasi, dan klip video termasuk mempublikasikan di halaman situs di seluruh dunia. Perangkat lunak presentasi grafis seperti Microsoft PowerPoint, Open Office Impress, Lotus Freshlens, atau Corel Presentation. Manajer informasi pribadi.
Manajer Informasi Pribadi atau Personal Information Manager atau PIM adalah paket perangkat lunak yang populer untuk produktivitas dan kolaborasi pengguna akhir. Sebagaimana aplikasi populer untuk perangkat genggam asisten digital pribadi, Personal Digital Assistant atau PDA seperti Lotus Organizer dan Microsoft Outlook dapat membantu pengguna akhir menyimpan, mengatur, dan mengambil informasi mengenai pelanggan, klien, dan prospek penjualan atau menjadwalkan dan mengatur janji rapat dengan tugas-tugas lainnya. Ada perangkat kelompok. Perangkat kelompok atau groupware adalah perangkat lunak yang membantu kelompok kerja dan kolaborasi tim untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Bertujuan umum untuk mengombinasikan berbagai fitur perangkat lunak dan fungsi untuk memfasilitasi kolaborasi seperti Lotus Notes yang mendukung kolaborasi melalui surat elektronik, kelompok diskusi, dan baris data. Penjadwalan manajemen tugas, data, audio, dan konferensi video, dan seterusnya. Adapun alternatif perangkat lunak. Banyak bisnis yang mencari alternatif untuk memperoleh, memasang, memelihara perangkat lunak, aplikasi bisnis yang dibeli dari penjualan perangkat lunak atau mengembangkan dan memelihara perangkat lunak yang ada secara mandiri dengan karyawan dengan pengembangan perangkat lunak yang mereka milik. Penyedia layanan aplikasi adalah perusahaan yang muluk mengoperasikan dan memelihara aplikasi perangkat lunak dan sumber daya sistem komputer. Penyedia sistem perangkat lunak jaringan dari personal yang dibutuhkan untuk menawarkan kegunaan aplikasi perangkat lunak sebagai layanan gratis internet. Salah satu manfaat terbesarnya adalah biaya yang rendah dan investasi awal, dan di banyak kasus waktu yang singkat untuk mendapatkan pengaturan dan aplikasi berbasis situs. Penyedia layanan aplikasi. Penyedia layanan aplikasi adalah perusahaan yang muluk mengoperasikan dan memelihara aplikasi perangkat lunak dan sumber daya sistem komputer. Penyedia sistem perangkat lunak jaringan dari personal atau TI yang dibutuhkan untuk menawarkan kegunaan aplikasi perangkat lunak sebagai layanan gratis di internet. Salah satu manfaat terbesar adalah biaya yang rendah dan investasi di awal. Di banyak kasus, waktu yang singkat untuk mendapatkan pengaturan dan aplikasi berbasis situs. Lisensi perangkat lunak. Terlepas dari apakah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dibeli dari COTS atau diakses melalui ASP, perangkat lunak tersebut harus berlisensi untuk pelangganan. Perizinan. Perangkat lunak merupakan topik yang kompleks yang menyertakan pertimbangan karakteristik khusus perangkat lunak dan konteks hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang, seperti kontrak hukum tradisional, termasuk Uniform Commercial Code atau UCC. Lisensi seringkali melarang rekayasa terbaik, modifikasi, mengungkapkan atau mengirimkan perangkat lunak. Dalam kebanyakan kasus, lisensi juga memberikan pembeli izin untuk menjual atau menjual kembali penggandaan selain perangkat lunak. Penjual perangkat lunak bekerja keras untuk memberikan pelisensian yang mudah dan akses atas produk mereka sambil terus mencegah pemalsuan perangkat lunak yang diberikan hanya untuk memperoleh biaya pokok produksi saja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.